Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a hudahu ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru, senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus UKM Masjid Raya Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan anugerah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Shalawat teriring salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan juga umat yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, kita sampai di kajian surah An-Nas. Barangkali ini adalah kajian akhir dari juz 30. Sama kita sudah sekian tahun, dari awal juz An-Nas sampai juz 30 ya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke surat yang lain supaya menyesuaikan dengan kajian di tempat yang lain. Kita akan masuk ke surah Toha barangkali ya, supaya sinkron dengan apa yang saya sampaikan di Masjid Bintaro sektor 9 ya. Baik Bapak dan Ibu, surah An-Nas turunnya adalah setelah surah Al-Falaq ya, dan juga disebut sebagai surah Al-Mu'awwidah Ats-Tsaniyah, atau surat yang mengandung isi perlindungan atau memohon perlindungan, penjagaan. Yang kedua, yang pertama adalah Al-Falaq, An-Nas adalah yang kedua, maka disebut Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang isinya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Falaq berkaitan dengan kejahatan manusia yang ada di luar diri manusia itu sendiri. Nah, yang sekarang kejahatan yang berada di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi manusia memang diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, di samping diuji dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Nah, yang tidak menyenangkan diantaranya adalah hal-hal yang terjadi di luar kita ya, yang kemarin sudah kita bahas di dalam surah Al-Falaq. Ciptaan Allah itu tidak semuanya akan berpengaruh baik kepada kita. Bahkan ada orang-orang yang iri hati, orang yang dengki ya, orang yang tidak suka dengan kita, ingin mencelakakan kita. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan selain usaha-usaha manusiawi ya, adalah berlindung kepada Allah, memohon penjagaan dari Allah, pencipta segala sesuatu dan penjaga yang terbaik ya. Kalau Bapak dan Ibu minta dijaga sama satpam, satpamnya tidur, motornya digondol juga karena satpam butuh tidur ya Bu ya. Masa iya dipaksa nggak tidur sama sekali ya? Iya kan siangnya sudah tidur siang malam itu berbeda. Manusia sekuat apapun suatu saat pasti lengah, mungkin tidak tidur tapi ngantuk, tapi dalam sekejap itu maling beraksi. Itu penjagaan manusia. Maka kita tidak boleh terlalu mengandalkan penjagaan manusia, perlindungan
manusia. Ya, sama ya. Ibu minta dilindungi suami ya. Ya, terkadang suami yang minta dilindungi malah tidur ngorok ya. Istrinya malah yang melindungi suaminya ya. Ya, ini bisa seperti itu ya. Tapi ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah tidak terjaga, terus terjaga, sehingga perlindungan dari Allah itu pasti terbaik ya. Ini adalah surah An-Nas. Jadi mengandung makna tadi di surah Al-Falaq, perlindungan dari hal-hal yang terjadi dari luar diri kita. Sementara dalam surah An-Nas kita memohon perlindungan dari Allah dari hal-hal buruk yang ada di dalam diri manusia. Karena tadi manusia punya potensi baik, tapi juga punya potensi buruk. Nah, yang buruk itu supaya tidak membisiki kita, mempengaruhi kita untuk berbuat tidak baik. Nah, apa saja yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan pemelihara manusia, yaitu Allah. Malikin nasi, maharajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi atau yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi di sini permohonan perlindungan itu dengan menggunakan redaksi Rabbin nas, Rabb, kemudian Malikin nas, Malik, kemudian Ilahin nas, Ilah ya. Jadi untuk memohon perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah ya, dari syaitan. Ada juga yang mengatakan qarin ya. Jadi dalam hadis Nabi, setiap manusia itu diciptakan dengan qarinnya. Qarin itu bahasa Arab, artinya teman, artinya sesuatu yang melekat di dalam diri setiap manusia. Itu namanya qarin. Dan setiap orang punya, termasuk Nabi. Ketika Nabi ditanya, apakah engkau juga punya yang namanya qarin itu, yang memengaruhi orang berbuat buruk? Iya, kata Nabi. Tetapi Allah menjagaku dari qarin itu, sehingga dia tidak memengaruhi buruk kepadaku ya. Makanya orang yang lahir, manusia lahir, bayi lahir, itu kenapa diadzani dan diiqomati? Itu supaya salah satunya qarinnya itu tidak berbuat macam-macam. Begitu masuk ke alam dunia, yang didengungkan di telinga itu adalah kalimat tauhid ya. Sebab kalau begitu masuk ke dunia, langsung dikasih dangdut koplo ya. Langsung didengerin nyanyian dangdut koplo, bener-bener gedenya jadi koplo beneran. Karena apa? Yang pertama kali diingat ya, yang pertama kali masuk ke dalam diri kita itu adalah kalimat-kalimat yang buruk. Bapak ibunya pas lahiran malah bertengkar. Lahiran harusnya senang, malah suaminya marah-marah sama istrinya ngambek. Ini akan direkam oleh janin yang keluar dari kandungan ibunya itu. Jadi untuk memohon perlindungan dari yang namanya qarin tadi ya, itu redaksinya bahkan menggunakan 3 sifat Allah. Ini untuk menunjukkan betapa bahayanya yang namanya qarin itu tadi. Nah, yang ada di dalam diri setiap manusia itu adalah musuh yang jauh lebih berbahaya dibandingkan yang ada di luar ya. Jadi kalau musuh di luar kan jelas ya Pak ya, kita misalnya perang di sono, pasukan, kita pasukan, kan jelas seragamnya beda, semuanya beda, sehingga kita bisa mengidentifikasi
siapa lawan, siapa kawan. Tapi kalau musuh dalam selimut, kalau musuh di dalam, oh ada di sekitar kita kok, bareng-bareng sama kita, makan juga bareng, ngapain juga semuanya bareng, tapi dia musuh kita. Ini sulit Pak dideteksi, sulit untuk diidentifikasi. Makanya kalau kemarin ya di surah Al-Falaq cukup birabbil falak, satu sifat Allah, Rabb itu pemelihara. Tapi di sini sifat pemelihara, kemudian Maharaja, Malikin Nas, dan Tuhan yang disembah, tiga sifat Allah digunakan untuk melawan nafsu, melawan qarin, melawan bisikan setan yang ada di dalam diri manusia, untuk menunjukkan kepada semuanya, kita manusia, umat Islam terutama, akan bahayanya apa yang ada di dalam diri kita ini. Ya. Hati-hati Bu ya. Kita kadang-kadang berhasil ya melawan kerayuan, pucukan dari pihak luar, dari diri kita sendiri. Misalnya ada ibu-ibu yang lain ngajak untuk ngerasanin, menggunjing, kita berhasil keluar. Tapi setelah itu, wah saya hebat, saya nggak menggunjing seperti mak-mak yang sebelah. Oh no, berhasil keluar dari ajakan menggunjing yang itu perbuatan dosa besar, malah kemudian melakukan dosa yang lain yang disebut ujub, mengagumi diri sendiri. Wah, diajak nonton, saya kagak nonton, saya mau tahajud saja. Habis tahajud, wah saya hebat, saya tahajud, padahal yang lain pada tidur. Berhasil ya keluar ya, dan menghindar dari ajakan orang berbuat tidak bermanfaat, nonton misalnya ya tidak bermanfaat, apalagi mengeluarkan uang, waktu, tenaga, dan seterusnya. Dan kemudian kita melaksanakan tahajud, berbuat baik, tapi setelah itu kemudian kita kalah oleh ajakan untuk sombong, ajakan untuk mengagumi diri sendiri. Inilah yang justru harus lebih diwaspadai, karena penyakit ini yang ada di dalam hati itu kita tidak tahu yang mengajak siapa, yang membisiki siapa, tahu-tahu muncul begitu. Sementara yang di luar kan jelas wujudnya. Ini emak-emak yang sebelah ono itu pasti ngajak rasanin, saya nggak mau kumpul sama mereka, jelas ya Pak ya. Bapak-bapak yang sebelah sono ngajaknya pasti menenggak minuman keras, saya tidak masuk kelompok sana ya. Berhasil kita keluar dari ajakan-ajakan buruk tadi itu. Tapi kemudian kita masuk ke musola, kita masuk ke masjid, Allahu Akbar, begitu keluar sandalnya diambil orang, maki-maki. Nggak sabar, ini siapa? Akhirnya kebun binatang keluar semua. Ya Pak ya, itu yang bahaya Pak. Habis sholat itu kan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat kedamaian, kalimat-kalimat kelembutan ya. Tiba-tiba hanya persoalan sandalnya hilang, malah takmir masjidnya dimaki-maki semua. Ini masjid nggak tanggung jawab, saya baru saja beli sandal ini, inilah sandal termahal yang pernah saya beli. Marah-marah seharian, semua takmirnya yang ada di sini dimarahin, sampai ke rumah istrinya, anaknya yang nggak salah juga dimarah-marahin. Berhasil Pak menghindar dari maksiat yang diajak oleh pihak luar, tapi gagal untuk menghindari maksiat dari dalam diri kita sendiri. Maka melawannya ini dengan tiga sifat Allah itu Pak ya. Dan ini banyak terjadi. Sekarang kita coba renungkan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, juga di dalamnya kehidupan umat Islam. Misalnya ada kekacauan, ada kegaduhan, ada masalah-masalah sosial. Itu pangkalnya dari mana Pak? Pangkalnya dari sini ya, dari hati ya. Dari apa yang kita simpan itu, min syarril waswasil khannas tadi itu. Jadi bisikan buruk ya
yang datang dari diri kita sendiri, dari korin tadi, kemudian masuk ke dalam nafsu kita, syahwat kita, dan syahwat kita dengan lapang dada, dengan penuh antusias menerima, sehingga kemudian dilaksanakan itu bisikan-bisikan tersebut. Itu pangkalnya dari sana, Pak. Nah, misalnya kayak kemarin kegaduhan menjelang pilpres, ya, itu pangkalnya dari mana? Ya dari ego, keinginan untuk menang, ya, menghalalkan segala cara, ya, keinginan untuk eksis di dalam kekuasaan, ya, sehingga orang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang begitu masif misalnya. Ya, itu dasarnya dari mana? Dari keinginan, hasad yang terlalu kuat untuk berkuasa. Dari mana itu? Bukan dari orang luar, dari diri kita sendiri. Ya. Orang yang pengen terkenal juga sama, akan melakukan segala cara supaya populer, walaupun dengan melupakan Allah. Dia lakukan segala cara untuk supaya manusia simpati, tapi simpati Allah tidak pernah diharapkannya, sehingga dia tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah berdoa, tapi dia sibuk ngurusin subscriber, ngurusin followers, ngurusin ini segala macam, supaya dia banyak yang mengikuti, disukai, tapi tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu datang dari mana penyakit itu? Penyakit ingin dikenal orang, ingin dihargai orang, ingin dihormati orang. Itu penyakitnya dari luar apa dari dalam kita? Dari dalam diri kita sendiri. Dan ini seringkali menjadi biang masalah. Baru jadi ketua RT, mohon maaf di sini kalau ada ketua RT, tapi ketua RT-nya insya Allah di sini mah hebat-hebat semua, nggak mau dipuji, cuman pengen dihargai aja, ya sama aja. Nggak disebut namanya oleh panitia. Ya, itu panitia dimarahin, ya, selama 1 tahun penuh didiemin, ya, gara-gara disinggung sedikit di status orang, padahal orang itu tidak bermaksud hanya untuk satu orang. Dia merasa baper, akhirnya diblokir. Nah, blokir lahir batin, ya blokir HP-nya, ya blokir juga hubungannya, ya. Kita putus sebagai teman, kamu bukan bestiku lagi. Halah, ini orang kayak begini, ya. Oh, dipelihara gitu loh. Dan itu dari mana datangnya? Dari sini, ya. Orang kemudian ingin seperti orang lain. Wah, itu hebat, suami saya harus sama kayak dia, kan pendidikannya sama, gelarnya juga sama. Kenapa suami saya miskin sementara dia kaya? Maka kita dorong istri-istri yang tidak bagus ini, mendorong suaminya untuk bertindak culas, bertindak curang, sehingga akhirnya korupsi. Ya. Itu dari mana datangnya? Dari nafsu ingin memiliki sesuatu yang sebenarnya belum waktunya, atau bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak baik untuk keluarga kita. Ya. Jadi karenanya kemudian di sini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakan hai Muhammad, ya, aku berlindung kepada pemelihara. Di sini ada pemelihara, ada maharaja, ada Tuhan yang disembah. Memang ketika berbicara tentang Allah, Pak, dengan sifat-sifatnya, ketika ini urutannya begitu indah dalam surah An-Nas ini. Pertama, kita harus mengakui, mengimani, meyakini bahwa yang memelihara kita ini bukan manusia. Yang memelihara kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan camat kita, bukan lurah kita, bahkan bukan presiden kita. Yang memelihara kita secara utuh, komprehensif, lahir batin, A sampai Z, lahir semua yang tampak dan yang tidak tampak, itu hanya Allah. Kita harus yakini itu, Pak. Banyak orang kurang mempercayai ini. Ucapannya iya, tapi sikap dan perilakunya tidak menunjukkan itu, sehingga dia sibuk untuk minta dijaga, dipelihara sama bosnya. Bos, siap bos. Nungging, siap bos. Guling-guling, siap bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu. Emang gue pikirin ada Allahu Akbar, malah nanti dulu. Suruh nungging sama bosnya, siap bos. Ya, ini karena orang sibuk untuk dipelihara oleh makhluk, dijaga oleh makhluk.
Ya Pak, banyak orang kayak begitu, akhirnya menjadi ABS, asal bapak senang. Kalau yang di sini nggak apa-apa, ABS singkatannya asal bini senang. Itu memang yang harus kita cari. Ya, nggak apa-apa kalau itu ya Bu ya. Ya. Kalau ibu ya disenangi sama suami, suami ngasih apa-apa kan senang. Wah, dimanja-manja, dikasih semuanya, diajak ke mall, habis diajak mall ditinggal, udah suruh belanja sendiri, gak dikasih ATM, dikasih ATM banyak tapi pinnya nggak ada yang dikasih. Ya rasanya bingung dia, ditinggal lagi gitu ya. Oh, ini kadang-kadang ada suami kayak begitu Bu, ya pecat aja Bu jadi suami Bu. Ya, HP ketinggalan, ribut, istri ketinggalan malah lupa ya. Nah, ya, itu banyak orang sekarang begitu sama HP, subhanallah, lebih daripada istri atau suami. Tapi giliran suami nggak ketemu ya, nggak pulang-pulang, biarin aja suami kakak pulang, yang penting duitnya pulang katanya ya. Uangnya kakak penting katanya, yang penting ATM-nya, yang penting duitnya. Ada yang istri kayak begitu juga Bu ya. Sini ada nggak Bu? Insya Allah kagak ada ya, orang ngaji semua kok ya. Ya kalau ada ya tobat lah gitu ya. Kita kembali ya. Jadi pemelihara, kita harus meyakini bahwa yang memelihara kita itu Allah. Nah, kalau yang memelihara Allah, maka segala sesuatu kita serahkan kepada yang memelihara ya. Kalau pemelihara Rabb itu Pak, pasti tanggung jawab ya. Sekecil apapun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh yang dipeliharanya itu pasti ada dalam tanggung jawabnya ya. Itu pemeliharaan Allah ya. Karena apa? Dia juga yang menciptakan ya. Allah yang menciptakan, Allah pula yang memelihara ya. Jangankan untuk hal-hal yang besar seperti manusia. Manusia ini kan khalifah, wakilnya Allah. Manusia ini kan makhluk yang paling mulia. Yang paling kecil saja, yang terkadang hina dina, tidak ada harganya, katakanlah menurut kita, itu pun dijaga oleh Allah. Nyamuk ya Pak dijaga, ya enggak? Sampai ada isyaratnya di dalam surah Al-Baqarah. Nyamuk juga dijaga oleh Allah. Binatang kecil yang seperti itu, yang menurut manusia membahayakan, itu pun dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah yang ajaib. Ibu pernah lihat radarnya nyamuk? Nyamuk punya radar loh Bu ya. Kalau kita mikir binatang sekecil itu punya radar, terus radarnya di mana? Tahu nggak? Nyamuk punya obat bius, dia punya bius ya. Buktinya apa? Ibu, bapak kalau tidur atau tidak tidur ya, itu nyamuk mau menggigit ya, nyamuk tidak langsung menggigit, tapi dia masukin dulu jarum suntiknya, membius lokal di sini, dibius lokal Bu sama nyamuk itu, sehingga nggak berasa. Tahu-tahu daun jendol ada, atau paling tidak tahu-tahu sudah gatel, baru mau digini nyamuknya udah kabur, karena dia punya radar. Tangan manusia begini, wah bahaya, kabur ya. Itu biusnya ya. Di mana nyimpennya? Binatangnya kecil banget begitu ya. Binatangnya sekecil itu punya bius, cairan kan, cairan bius. Terus nyimpennya di mana? Apalagi kalau kita tahu bahwa nyamuk itu bisa membunuh gajah sekalipun. Gajah yang segede itu bisa dibunuh oleh satu nyamuk, satu truk maksudnya gitu loh. Enggak satu nyamuk ya, satu nyamuk, tapi nyamuk yang paling bahaya di dunia ini ada 250 berapa ribu sekian nih jenis nyamuk Pak, itu saya pernah baca itu ya, jenis nyamuk. Dan ada nyamuk yang paling berbahaya, sekali gigit itu gajah bisa mati. Itu cara Allah untuk melindungi nyamuk-nyamuk itu supaya eksis. Apalagi kalau kita lihat cicak ya Bu ya. Nah, ada lagunya, anak-anak kecil semuanya pada tahu ini, yang di pangkuan bapak pasti apal lagu itu. Cicak, cicak di dinding ya kan, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu lagu populer sekali, banyak orang hafal tapi tidak memaknai. Coba, cicak-cicak di dinding,
ya, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Yang datang bukan cicaknya, tapi nyamuknya. Hap, lalu ditangkap. Kita harus berpikir tentang bagaimana Allah memelihara cicak itu. Ketika dia merayap di dinding dan hanya bisa merayap di dinding saja, tidak bisa terbang, sementara makanannya nyamuk, makanannya serangga bisa terbang. Wah Pak, lagunya diganti, cicak-cicak yang terbang, cicaknya ketawa ya. Apalagi nyamuknya ya, terpingkal-pingkal dia, mana ada cicak terbang gitu. Ya cicaknya di dinding. Terus bagaimana cara Allah memberi rezeki? Nyamuknya yang datang menemui mulutnya cicak, mendekati mulutnya. Ini Pak ya, yang sering kali saya sampaikan di banyak kesempatan saya menyampaikan kajian itu. Banyak orang kurang percaya kepada Allah, bahwa urusan rezeki itu urusan Allah ya. Jalani saja sunnahnya, jalani saja sunnatullah, hukum alamnya. Kita kerja, kita punya keahlian, jalani saja. Urusan bagaimana nanti Allah yang atur. Manusia kok tidak percaya? Cicak saja dikasih oleh Allah, rezekinya yang datang sendiri. Nyamuknya yang maranin, nyamuk yang maranin cicak itu. Caranya bagaimana? Allah menciptakan. Menurut para ahli, di dalam mulut cicak itu ada senyawa, di mana senyawa itu aromanya sangat-sangat menarik dan menimbulkan selera daripada nyamuk-nyamuk itu. Serangga-serangga itu ya, ibarat kata begitu si cicak ini jilat-jilatkan begini, waduh enak banget, ini ada sate nih. Sate Tegal apalagi, saya kan orang Tegal, kalau pulang wajib makan sate Tegal karena sate di sini kurang nikmat. Kalau di sana tuh 3 bulan ke bawah ya umur daripada kambingnya, sehingga muda-muda ya. Nah, kayak sate, wah ada sate nih, maranin kan. Begitu maranin, hap, langsung dimakan sama cicaknya itu. Ini cara Allah ngurusin binatang loh Pak. Rezekinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang ajaib. Nah, maka kalau kemudian kita manusia, apalagi orang suka beribadah, rajin beribadah, suka ngaji, ikut taklim kemana-mana, sudah dikasih keyakinan, sudah dikasih doktrin, sudah dikasih motivasi oleh para penceramah, para ustadznya, kok masih galau urusan rezeki, masih galau urusan masa depan ya. Berarti orang ini kurang yakin terhadap pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi kemudian di sini ada yang kedua, Allah itu memelihara bukan sembarang pemelihara. Mungkin bisa jadi ada yang memelihara, tapi apa? Yang memelihara itu adalah tukang kebun. Dia memelihara kebunnya. Kebunnya punyanya dia apa bukan Pak? Wong tukang kebun kok punya majikannya lah, ya enggak? Dan tukang kebun ini tidak punya kewenangan mutlak. Dia tidak punya kekuasaan. Sehingga kalau bosnya yang memerintahkan bahkan untuk merusak kebun itu, kira-kira dia bisa melakukan nggak, atau harus melakukan apa tidak? Ya harus taat. Orang dia dibayar sama bosnya. Tuh, hancurkan kebun itu, ratakan dengan tanah, saya mau bangun villa di situ. Padahal kebunnya lagi bagus-bagusnya. Dia berani menolak nggak? Ya enggak lah. Ini adalah pemelihara kalau bukan malik. Malikin nas, malik itu artinya maharaja. Bahwa yang memelihara itu adalah maharaja, raja diraja, yang tidak ada tandingannya, kekuasaannya paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Nah, kalau yang memelihara maharaja, raja diraja, terus bagaimana? Ya pemeliharanya pasti maksimal, orang dia semua yang menentukan. Apalagi adalah Allah yang punya sifat-sifat baik. Maka Allah yang memelihara, Allah lah yang maharaja, yang memiliki semuanya. Kita serahkan termasuk untuk urusan-urusan pembisik-pembisik dalam diri kita ini kepadanya. Karena apa? Kekuatan manusia bagaimanapun hebatnya,
jadi presiden, bahkan jadi katakanlah sekjennya PBB, seluruh dunia dikuasainya, dia tetap tidak bisa menguasai sekecil apapun makhluk Allah. Dia tidak bisa mengendalikan hati orang, dia tidak bisa mengendalikan mindset dan pikiran orang. Sementara Allah semuanya dikendalikan, bahkan aliran darah, detak jantung, denyut nadi, itu semua digerakkan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Kalau sudah seperti itu, terus bagaimana? Ya memang hidup yang paling nyaman, hidup yang paling bahagia, hidupnya orang mukmin itu adalah semuanya bersandar kepada Allah. Karena memang hakikatnya ada di sana. Semuanya berujung di sana, semuanya berpangkal di sana, semuanya berputar dalam satu poros yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita mau kemana? Ya nggak bisa kemana-mana. Makanya kalau ada orang kok terlalu mengandalkan suaminya, dia pasti suatu waktu kecewa. Suatu waktu dia akan dikecewakan suaminya itu. Orang terlalu percaya kepada pekerjanya, karyawannya. Karyawan itu suatu waktu ternyata malah menipunya, menelikungnya dari belakang, malah bikin bangkrut majikannya. Itu banyak, Pak. Makanya saya seringkali menyampaikan, orang pengen bahagia kuncinya tauhid kok. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam Al-Qur'an dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mendeklarasikan bahwa Tuhan kami adalah Allah dan kemudian istiqamah, tsumma istaqamu, istiqamah konsisten dalam deklarasi itu melalui perbuatan nyata, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka orang itu tidak akan merasa takut, tidak akan merasa khawatir, dan tidak akan pernah sedih. Dua penyakit yang membuat orang tidak bahagia dalam hidup. Nah, apa? Pertama takut, ya, takut masa depan, ya, takut gagal, ya. Apalagi takut tidak dihargai, ya, ya enggak, takut wah nanti pidato saya nggak enak, akhirnya nggak pernah mau pidato, ya, takut nanti saya mukanya jelek, ya, maka nggak pada suka, makanya udah nggak pernah tampil gitu. Wah, rasa takut ini yang seringkali membuat orang nggak pernah maju, membuat orang itu nggak pernah bahagia. Jangan-jangan kalau begini, kalau begitu, wah belum terjadi kok. Tapi ini banyak orang melakukan, berkali-kali sudah diingatkan, belum terjadi, jangan dipikir. Tapi kepikiran, Pak. Benar nggak, Pak? Coba saja anak kita mau maju tampil, anak kecil aja, Pak, tahu stres, Pak. Tahu saja anak kecil kok, kalau kecil kamu kecil kok bisa stres juga. Ternyata anak kecil juga mikir sesuatu yang belum terjadi, takut juga dia. Apalagi ibunya anak kecil tadi, ibunya lebih stres lagi. Anaknya yang mau tampil, ibunya kepoyuh-poyuh sampai 10 kali bolak-balik WC. Anaknya cengar-cengir, tapi cengar-cengirnya juga stres juga. Karena apa? Cengar-cengir sambil ngiler gitu ya. Stres juga, tapi saya ngiler. Kalau ibunya itu ngiler di bawah, anaknya ngiler di atas gitu, sama-sama ngilernya gitu kan. Stres juga dia. Nah, ini biasanya penyebabnya karena apa? Takut terhadap sesuatu yang akan terjadi, ya. Ini biang masalah, ya. Kenapa orang melakukan segala cara supaya menang? Karena takut nggak berkuasa. Kenapa orang melakukan segala cara supaya dia bisa kaya? Takut masa depannya nggak terjamin, sehingga dia melakukan apapun yang penting duitnya banyak, ya. Kenapa orang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, membunuh orang karena takut ketahuan kejahatannya, misalnya. Kan sering kali terjadi, Pak, rampok ketahuan sama yang punya rumah dibunuh sekalian, ya kan? Jadi inilah, ya, penyakit yang pertama yang membuat orang tidak pernah bahagia. Yang kedua, sedih. Kesedihan bukan yang dimaksud sedih sekedar sedih, tidak, tapi sedih yang memengaruhi ritme kehidupan, yang membuat rencana-rencana hidup kita berantakan. Itu biasanya karena apa? Orang sedih, sedih ditinggal mantan. Allah, mantan aja, mantannya mati, sedihnya lebih dibandingkan bukan mantan, bahkan istrinya sendiri. Sedih ditinggal suami meninggal, istrinya nggak move on, menganggap bahwa meninggalnya suaminya dia
merasa tidak menerima, belum waktunya, belum siap segala macam. Akhirnya berkelanjutan sedihnya, dia pun akhirnya kena penyakit lagi. Suaminya kena stroke, habis itu suaminya meninggal, istrinya stroke juga. Akhirnya berantakan semua rencana hidup. Orang sedih karena bangkrut usahanya, tidak bisa bangun pikirannya, mindsetnya, keyakinannya tidak bisa dibangun lagi. Akhirnya apa? Menjadi orang frustasi, depresi, bahkan bisa saja bunuh diri. Ini pangkalnya dari apa, Pak? Dari kesedihan yang dipelihara, kesedihan yang berlebihan memengaruhi sikap dan perilaku. Orang bukannya dilarang untuk sedih, Pak. Kita boleh sedih, diperbolehkan, itu manusiawi. Tapi kesedihan yang seperti apa? Kesedihan yang wajar, yang tidak kemudian merusak ritme kehidupan kita, merusak rencana-rencana kita. Boleh. Tapi yang dimaksud sedih dalam ayat ini adalah kesedihan yang banyak diderita oleh orang, dan kesedihan itu kemudian membuat orang ini tidak bisa bangun lagi, tidak bisa menata lagi hidupnya yang berantakan menurut dia. Bahkan ada yang mengatakan hidupku sudah berakhir seiring dengan berakhirnya perusahaannya bangkrut, dia ikut habis katanya hidup saya. Dan banyak seperti itu ya. Ya mudah-mudahan di sini nggak pernah ada yang mau. Tapi namanya hidup, Pak, ada yang namanya fluktuasi kan, ada pasang surutnya, tidak semuanya sesuai dengan rencana kita. Maka yang menjadi satu-satunya landasan dalam hidup kita, dan jangan sampai kemudian itu luntur, adalah bagaimana keyakinan bahwa Allah yang memelihara, Allah lah pemilik semuanya, Allah lah maharajanya, Allah lah raja dirajanya. Sehingga apa? Kekuasaan Allah yang tidak terbatas itulah yang harus menjadi sandaran kita ya. Jangankan yang rasional, yang masuk akal, yang tidak masuk akal pun bisa Allah lakukan. Kenapa tidak itu ya. Dan keyakinan itu penting sekali, Pak. Iman yang disebut keyakinan itu penting sekali ya. Beberapa orang mungkin ya, saya kok yakin tapi kok nggak pernah terlaksana ya. Ya berarti keyakinannya belum total ya. Ada yang salah di dalam keyakinan itu, masih ada celah-celah keraguan di situ. Orang kalau yakin betul ya bahwa Allah pasti akan memberikan solusi selagi persoalan itu memang tidak bisa lagi kita tangani, itu pasti ada solusi, Pak. Yakin itu ya. Dan itu sudah terbukti berkali-kali, banyak orang sudah mengalaminya ya. Apalagi juga kita bahas di kesempatan ini bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada yang melebihinya. Kalau begitu terus kenapa kita harus tidak yakin ya? Karena kalau raja yang jadi raja manusia, dia masih bisa jadi diperintah oleh istrinya, Pak. Ada Napoleon Bonaparte, itu panglima hebatnya kayak apa, tapi dia kalau sama istrinya mengkeret, Pak. ada orang hebat tapi kalau sama istrinya ya, suruh apa aja mau gitu. Iya kan ya. Nah, di sini ada nggak ya begitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang menikmati itu. Wah, saya diapa-apain sama istri saya nggak apa-apa, saya menikmati. Ada yang begitu ya. Ya. Jadi di situ ada gambar ya, di kaosnya ya. Ada gambarnya gambar apa? Gambar singa, tapi di dalam tulisannya istriku. Gambar singa, tulisannya istriku. Jadi dia takut banget ya, nganggap istrinya kayak singa gitu. Jadi diingat terus ya. Ya, ya. Malikin nas, yang ketiga ilahin nas ya. Tuhan tadi kan urutannya memelihara, raja diraja, maharaja, tapi belum tentu sesembahan manusia. Karena raja itu bisa jadi disembah oleh bawahannya, tapi sembahan bawahannya menyembah karena hormat, ya enggak? Tapi kalau ilahin nas, Tuhan Allah yang disembah dalam rangka ibadah itu hanya Allah ya. Sehingga apa? Ini urutannya sangat pas. Siapa yang paling layak untuk disembah? Ya Allah. Karena apa? Allah Maha Diraja, Allah Raja Diraja, Allah Maharaja. Kenapa Allah layak disembah? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita semuanya. Maka satu-satunya yang wajib dan berhak untuk disembah hanyalah Allah.
Dan kalau sudah seperti itu, ini namanya ibadah sudah pamungkas, Pak. Kalau kita sudah beribadah, sudah menyembah kepada Allah, berarti itu adalah titik kulminasi, titik puncak pengabdian dan keyakinan tauhidnya seorang hamba dibuktikan dengan cara beribadah. Nah, kalau sudah dalam bentuk ibadah sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan, nanti urusan-urusan kita insya Allah semuanya dijamin oleh Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita beribadah dengan tekun, maka Allah akan menolong kita. Menolong dalam arti semuanya, dalam arti yang komprehensif, Pak. Kadang-kadang cara Allah menolong kita itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Ya, cara menolong Allah itu kadang-kadang di luar prediksi kita. Tetapi itulah cara Allah menolong kita. Ya. Banyak contohnya di dalam kehidupan nyata. Orang yang ditolong oleh Allah untuk selamat dari kecelakaan, tapi dengan cara kecelakaan yang lain. Ada. Ya. Jadi seorang nenek, ini cerita ya nyata, itu dia hidup sebatang kara, tidak ada saudara, tapi dia adalah orang yang mandiri, tidak mau menggantungkan hidupnya kepada orang lain sekalipun sudah tua sebatang kara. Dia berjualan tahu setiap hari, tahu olahan. Ya jumlahnya nggak seberapa karena tenaga tua, yang penting buat makan. Dia tinggal di tempat yang terpencil di satu desa, dan dia kalau pergi ke jalan untuk ke pasar untuk nyetop angkot, ya mengikut angkot, ya menumpang angkot, dia harus melewati pematang sawah. Nah, dan di tempat saya pun masih ada, Pak, orang yang bikin rumah jauh di sawah, atau dia kalau kemana-mana harus lewat itu. Ya. Nah, suatu pagi dia seperti biasa ke pasar. Pas malamnya hujan deras, ya sehingga kemudian basah pematangnya. Lewat di situ di pematang terpeleset, jatuh ke sawah. Kebetulan sawahnya masih basah, ya, habis ditanam, dan dagangannya semuanya tumpah. Celaka kan ini celakaannya, Pak. Karena apa? Setelah itu si nenek pulang ke rumah sambil terus mengeluh dan sedikit menyalahkan Allah. Ya Allah, saya kan sudah tua renta, sebatang kara, ya, mau dagang saja malah celaka begini, malah dagangan saya masuk ke lumpur semua. Ya, jadi sedikit mempertanyakan keadilan Allah. Ya, sepanjang hari dia melakukan itu, mengeluh terus. Gimana ya? Tahu-tahu malam harinya ada orang manggil-manggil, nek. Ternyata itu tetangganya yang paling dekat, ya, seorang gadis muda. Begitu sampai di rumah nenek itu langsung memeluk dengan begitu erat sambil alhamdulillah. Nenek itu bingung, alhamdulillah apa maksudnya? Ya. Anak itu kemudian cerita, nek, saya pikir nenek sama angkot itu. Nah, angkot itu kenapa? Tahu nggak, nek? Angkot yang tadi pagi biasa mengangkut nenek ke pasar itu masuk ke jurang. Semua penumpangnya satupun tidak ada yang selamat, mati semua, termasuk nenek dan sopirnya. Nenek itu yang tadinya seharian mengeluh, kemudian sujud syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mencelakakan aku, tapi untuk menyelamatkan. Ya. Jadi kelihatannya ini celaka ya, Pak. Ya, tapi kecelakaan ringan, hanya kehilangan dagangan. Sementara yang ono kecelakaan kehilangan nyawa. Ya. Nah, ini cara Allah yang ajab seperti itu kadang-kadang terjadi kepada kita. Ya. Maka ketika kita misalnya suatu waktu misalnya ada musibahnya kecil, ya, tapi ternyata itu adalah cara Allah untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Misalnya apa? Ditilang sama polisi, diminta 500.000. Ya kan, itu kecelakaan karena kita salah. Ternyata kalau nggak ditilang, di sono tuh ada kecelakaan beruntun. Kita berhenti di situ pas,
ditilang sama polisi, kecelakaan beruntun pada mati orang di sana, mobilnya ringsek semua. Kita cuma kena 500.000, yang ono bisa 500 juta karena mobilnya mobil bagus, rongsok habis semuanya, betul nggak? Ya, makanya jangan ya, wah polisi kurang ajar gini-gini, oh, ternyata wah ini 500.000 doang, yang sono jutaan itu. Ya. Ini ya. Nah kalau kita sudah meyakini seperti itu ilahin nas ya, insya Allah Pak. Apalagi orang-orang yang memang berkomitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berkomitmen terhadap Allah itu akan menjadi kekasih Allah, dan kalau sudah menjadi kekasih Allah, dia dijamin tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Dua hal yang tadi saya sampaikan menjadi masalah bagi setiap manusia. Contohnya apa? Takut rezeki, ya akan dijamin rezekinya dengan cara Allah ya. Ya. Dan ini sudah banyak kok Pak ya. Tetapi memang banyak yang kurang yakin ya, ketika mengeluarkan 100.000 gitu ya, apakah 100.000 ini akan kembali atau tidak ya. Seringkali kemudian orang ini ada keraguan-raguan ya, sehingga kemudian tidak diganti oleh Allah ya. Dan terkadang juga gantinya tidak harus ganti dalam bentuk materi yang sama ya. Mungkin ya, uangnya tidak sama ya, atau bahkan kita berkurang uangnya, tapi ternyata aspek yang lain apa? Diganti oleh Allah, anaknya dapat beasiswa ya. Diganti oleh Allah, anaknya ini kalau sakit ya, itu obatnya cukup obat tradisional ya, kasih kunyit asam selesai ya, kasih bawang merah bawang putih sembuh, dikerok sembuh. Tapi anaknya orang lain yang duitnya banyak harus ke spesialis, setiap kali datang 1 juta, sakitnya tiap bulan. Ya kita sakitnya setahun 1 kali pakai bawang merah bawang putih sembuh. Wah, itu ajaib Pak. Yang kayak begitu kita kadang-kadang nggak nyadar gitu ya. Betapa banyak orang yang untuk kesehatan bisa kentut saja harus bayar 500 juta. Untuk bisa kentut saja Pak ya. Di Jakarta kan semuanya bayar ya, kecuali kentut Pak ya. Nah ini orang kentut aja bayar ya, bagaimana ini ya? Kentut aja harus bayar karena apa? Dia nggak bisa, untuk bisa mengeluarkan angin itu dia harus bayar ke dokter. Nah ini ada yang begitu, dan orang-orang yang kentutnya itu lancar terus ngepret aja gitu ya, nggak masalah, nggak merasa bahwa itu nikmat. Coba 1 minggu kagak bisa keluar itu angin Pak, kita nggak bisa tidur. Nah yang kayak gini nggak disadari, Allah itu kok nggak sayang dia, duitnya kok banyak banget. Iya banyak banget, tapi coba pengeluarannya, kepalanya ya, isi kepalanya itu bisa jadi jauh lebih pusing dibandingkan kita, karena ngurusin banyak orang, ngurusin duit yang banyak ya. Nah kita orang beras mahal kita masih bisa ketawa lebar, karena apa? Kita nggak makan beras ya, kita makan ati ya, jadi enak ya, nggak makan beras, makan ati aja, enak ati itu ya, gurih gitu ya Pak ya. Pada ribut gitu ya, beras mahal gitu. Tapi nyatanya makan juga, saya ke warteg ya 20.000 Mas ya, wis wareg makan ayam karo gurih karo endog ya, wis 20.000 tok bayarnya, orang larang-larang ya. Masih murah kok Pak di warteg itu Pak, masih bisa makan enak gitu. Cuma memang kadang-kadang berasnya udah beda. Yang kemarin berasnya kok pulen ya, sekarang begitu dimakan nempel terus, nggak bisa dikunyah gitu Pak. Karena ini beras yang harganya berapa gitu ya, dia nyari yang paling murah gitu. Nah, ya. Tapi kan intinya bahwa ada ganti dari apa yang kita lakukan ketika kita berkomitmen terhadap Allah ya. Orang yang rajin ngaji kayak begini ya, kelihatannya mungkin orang lainnya yang di sekitarnya perasaan ngaji tiap hari, tiap Sabtu, tiap Minggu, tiap ini, perasaan bodohnya juga awet ya. Orang nggak boleh melihat hanya di situ saja. Memang tidak setiap orang ya, apa memang ada kewajiban habis ngaji dari ustadz Pak? Nggak ada kewajiban kan? Yang kewajiban itu nyari, ketemu atau tidak itu urusan Allah ya kan? Nggak ada kewajiban habis ngaji harus jadi ustadz semua. Kalau habis ngaji jadi ustadz semua, ustadznya lahir lama-lama nggak dipanggil lagi ya. Ya, karena sudah jadi ustadz semua gitu kan ya. Oh
nilainya hanya dari luarnya saja. Ini nggak pinter-pinter, perasaan begitu-begitu aja. Orang ini nggak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Yang setiap Sabtu, setiap Ahad, setiap kesempatan ngaji itu hatinya merasa tentram, merasa tenang. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mahal harganya Pak, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya ini. Tentraman hati, ketenangan jiwa itu mahal sekali harganya. Karena dari situ itu pangkal kesehatan. Dari situlah pangkal kebahagiaan. Orang kalau hatinya tenang, jiwanya tentram, utangnya banyak juga nyengirnya itu lebih lebar daripada yang kagak punya utang. Ya. Bahagia terus. Ya. Nggak pernah sengsara itu hidupnya. Ya. Nah ini yang tidak ditemui oleh orang-orang yang bisa jadi nggak pernah haji. Karena apa? Yang dibangun di mindsetnya nyari duit itu terus ya, siang malam, seolah-olah kita dibuat seperti robot oleh duit, yang sebenarnya duit itu adalah makhluk yang lebih rendah, jauh lebih rendah daripada kita sebagai manusia. Kok kita dikendalikan ya, kita diatur Pak ya, ya. Kita yang harus atur duit Pak. Wah, ini ada job tapi saya harus sholat Jumat. Ya sholat Jumat jobnya ditinggalkan ya. Nanti diganti oleh Allah yang lebih baik ya. Wah ini ada job tapi saya pengen ngaji hari Sabtu, jobnya sebelum subuh. Emang job apaan sebelum subuh ya? Itu mah jobnya maling-maling itu ya, biasa aja kalau sebelum subuh. Emang ada gitu. Oh ya ada ya, ternyata apa ya, jadi kenek angkot berangkatnya sebelum subuh gitu ya. Nah ngapain kita capek-capek jadi kenek angkot? Mendingan wudhu, habis wudhu pergi ke Bani Umar. Habis itu insya Allah ya Allah dengan ngaji ini keberkahan. Tahu-tahu bukan hanya jadi kenek ya, malah jadi bosnya kenek 5 ya. Kita semua yang ngatur nama dia, setoran nama kita. Oh lebih malah dapatnya. Nah ini yang kita maksud. Nah kembali kepada persoalan yang tadi itu, bahwa 3 sifat Allah ini ya diperuntukkan untuk apa? Untuk melawan apa yang ada di dalam diri kita, yang berupa setan atau ada yang mengatakan qarin. Ada juga itu adalah 3 serangkai, ya setan, ya qarin, kemudian satu lagi nafsu kita yang bersinergi ya. Itu kekuatannya Pak jauh melebihi kekuatan kejahatan apapun. Setan, iblis ya, itu hanya supporter di luar. Sementara yang ada dalam diri kita, yang tadi saya sebutkan qarin bersinergi dengan nafsu ya, itu begitu kuat ada dalam diri kita, dan itu pelaku utama, aktor utamanya ya. Maka di bulan puasa ini sebenarnya yang digembleng itu adalah hati kita, jiwa kita itu. Supaya apa? Supaya kuat ya. Ya ini karena ada was-was. Was-was itu sebenarnya bahasa Arab ya Pak, artinya bisikan ya, bisikan buruk. Itu namanya was-was ya. Was-was, oh saya jadi suami ya udah bertanggung jawab apa belum ya, padahal sudah bertanggung jawab sepenuhnya. Itu was-was Pak. Saya sholatnya sah apa enggak ya, saya amalnya diterima apa enggak. Itu was-was Pak. Itu was-was yang buruk. Kelihatannya itu hati-hati, bukan. Itu adalah was-was ya, bahwa kita menjadi orang yang kurang bersyukur. Karena apa? Ciri-ciri orang was-was itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai kemampuannya, tapi dipertanyakan sendiri. Nggak boleh Pak. Justru itu merupakan wujud ketidaksyukuran kita kepada Allah. Ketika kita sudah datang ke tempat pengajian seperti ini, jangan pernah ada was-was, saya ngajinya diterima apa enggak ya. Jangan Pak. Yakin sama Allah sesuai kemampuan kita. Saya kena penyakit ujub apa enggak? Jangan. Sebab kalau itu dibolak-balik pada akhirnya nanti nggak mau ngaji ya. Dibolak-balik orang wudhu merasa nggak yakin akhirnya nggak mau wudhu lagi. Melakukan ini nggak yakin akhirnya nggak melakukan. Ini sebenarnya tujuannya was-was tadi itu yang dihembuskan itu supaya apa? Supaya keyakinannya hilang dan pada akhirnya meninggalkan itu ya. Maka jangan dipelihara itu. Lawan Pak ya, lawannya tadi itu dengan yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Dalam usul fikih dikatakan yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Saya kentut apa enggak. Caranya gampang Pak. Kita yakin kentut apa enggak itu dalam hadis disampaikan, bau enggak? Ada bau enggak? Enggak ada bau. Terus kita merasa enggak ada gerakan-gerakan di belakang kita? Enggak ada gerakan sama sekali. Jalan nah. Ini 2 apa 3 itu sering banget itu Pak. 3 apa 4 terutama sholat duhur sama
asar. Ya. Ini kadang-kadang sudah yakin, kita yakinnya di berapa? Tetapkan itu Pak, yakinnya masih 2 berarti 2, yakinnya 3, yakinnya sudah 4. Ya. Ini adalah was-was ya, yang ada di dalam hati setiap manusia. Ada yang tingkat was-wasnya tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah, tapi semuanya ya sebenarnya mengarah kepada bisikan-bisikan yang buruk, yang itu akan merusak amal kita. Ya, siapa yang memberikan was-was? Itu bisa jin tadi itu di dalam korin yang disebut korin itu. Yang kedua, manusia di sekitar kita. Manusia bisa manusia yang justru paling dekat dengan kita ya. Keluarga terkadang juga memengaruhi hal-hal yang buruk. Maka pada kesempatan ini ya, pertemuan barangkali sebelum bulan puasa kita membahas akhir dalam surah Juz Amma, juga akhir dalam surah Al-Quran ya, ditutup dengan surah An-Nas ya. Artinya di awal ya surah Al-Fatihah itu juga menyebut nama Allah ya, Alhamdulillahirabbil alamin ya. Maka di akhir pun disebut nama Allah, qul a'udzu birabb, 3 kali bahkan nama Allah disebut. Ini artinya apa? Allah lah yang harus menjadi start kita, Allah pula yang menjadi finish kita. Allah lah yang menjadi landasan kita dalam beramal, tapi juga menjadi tujuan kita dalam beramal ini ya, termasuk nanti kita menghadapi bulan puasa ya, bulan yang sangat mulia dan agung, bulan yang di dalamnya Allah memberikan kepada kita anugerah yang amat sangat besar yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain ya. Mudah-mudahan di bulan puasa tahun ini kita menjadi shaimin dan shaimat yang terbaik ya, amal ibadah yang terbaik di bulan puasa yang pernah kita lakukan ya. Karena orang kalau 1 bulan puasa dan kemudian melakukannya dengan baik dan mendapatkan apa yang didapatkan di bulan puasa itu, maka nilai daripada ibadah puasa melebihi jihad fi sabilillah pahalanya ya. Karena jihad fi sabilillah, perang melawan musuh Allah, itu adalah jihad fisik, pahalanya besar sekali. Tetapi kata Nabi, jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad terbesar. Sehingga apa yang kita bahas ini pas ya, bahwa surah Al-Nas itu mengajarkan kita untuk berlindung dari hawa nafsu yang itu amat sangat ganas, amat sangat mengerikan kalau dibiarkan, apalagi dibantu oleh tadi korin, dibantu oleh jin, dibantu oleh manusia-manusia durjana. Nah, maka bulan puasa adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk melatih jiwa kita, hati kita, agar menjadi hati yang bisa dikendalikan oleh akal dan hati nurani yang bersih, apalagi dikendalikan oleh nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa itulah momentumnya, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan ini pula menjelang puasa, saya secara pribadi barangkali ada kesalahan, ada kealpaan, ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula sebaliknya ya, mudah-mudahan setelah ini pun Allah memberikan maafnya, memberikan ampunannya kepada kita semua, Bapak dan Ibu, serta saya pribadi, sehingga kita akan melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang bersih, tidak ada ganjalan apapun, dan insya Allah dengan cara seperti itu puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik, puasa yang unggul. Amin ya rabbal alamin. Ada yang dikonfirmasi sebelum kita tutup dengan doa? Sudah jam 6 lebih, kita tutup dengan doa ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ma'ahu tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa yaqinan sadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan shalihan taqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana washfi mardana warham mautana wa la tukhayyib fika raja'ana wa khtim al-baqiyati as-salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh lak wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.